Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk salat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas salat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian. Fa'anzartukum naran taladzah. Aku peringatkan kalian wahai manusia, ada api yang menyala-nyala, narun hamiyah, ada api yang sangat panas. Ini ancaman Allah. Dan kalau kita tahu siapa Allah, bergetarlah jiwa kita dengan ancaman dari Allah, penguasa langit dan bumi, pencipta seluruh makhluk. Ancaman siapa lagi yang membuat dia takut? Allah mengatakan, dzalika yukhawwifullahu bi'ibadah ya ibadi fattaqun. Ancaman-ancaman itu agar mereka takut kepada Rabbnya. Wahai hamba-hambaku, takutlah kepada aku. Yang tidak takut kepada Allah, lalu kepada siapa dia akan takut? Yang tidak takut ancaman Allah, ancaman siapa yang akan dia takuti? Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawmaidhin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah. Telah sampaikah kepadamu berita tentang hari terakhir, hari pembalasan? Ada wajah-wajah pada hari itu tertunduk, telah berbuat banyak dan berupaya banyak, akan tapi tetap masuk neraka yang apinya sangat panas. Tusqa min 'ainin aniyah, mereka akan diberi minum dengan air, sudah tiba saatnya untuk diminum. Orang-orang yang tidak bergetar hatinya dengan ancaman-ancaman Allah, ancaman mana lagi yang membuat hatinya akan tidak bergetar hatinya dengan ancaman-ancaman Allah, ancaman mana lagi yang membuat hatinya akan bergetar. Manusia, apabila kami berikan kepada mereka mudarat, apabila kami timpakan kepada mereka bencana yang tidak mereka sukai, da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. Mereka memanggil-manggil kami ketika mereka berbaring, ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk. Mereka memanggil-manggil Rabbnya, wahai Rabb kami, wahai Rabb kami, wahai Rabb kami. Falamma kashafna anhu dhurrah, namun tatkala kami telah hilangkan darinya petaka itu, kami telah selesaikan darinya sempitnya itu, kami telah angkat darinya bencana itu. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Dia berlalu di permukaan bumi seolah-olah tidak pernah memanggil-manggil kami.
menyelesaikan kesempitan yang menimpa hidupnya. Ini celaan Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalali dalam Al-Quran. Saudaraku, jangan sampai Anda termasuk orang yang dicela oleh Allah di dalam ayat ini. Katanya dia cinta Rasul. Namun bagaimanakah sholat Rasul? Dia tidak tahu. Katanya dia cinta Rasul. Namun bagaimana cara puasa Rasul? Dia tidak tahu. Katanya dia cinta Rasul. Namun bagaimanakah cara mengeluarkan zakat sesuai dengan aturan Rasulullah? Dia tidak tahu. Katanya cinta kepada Rasul. Ilmu apa yang paling pertama harus dia kuasai untuk mewujudkan cinta Rasul? Dia tidak tahu. Katanya dia cinta Rasul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul yang telah memerintahkan kita beberapa hal dan telah melarang kita dari beberapa hal? Bagaimanakah kecintaan kita dan kepatuhan kita? Apakah berjalan seiring? Kalau tidak seiring, berarti kecintaan kita kepada Rasul kita palsu. Kecintaan kita kepada Rasul kita harus seiring dengan kepatuhan kita kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang wajib dari apa yang beliau perintahkan, tidak ada kata tidak, harus dikerjakan. Dan yang sunnat dari apa yang beliau perintahkan, kita usahakan semaksimal mungkin. Apa yang beliau larang dan itu hukumnya haram, kita benar-benar menjauhi, sebenar-benar menjauhi dan membencinya, sebenar-benar membencinya. Dan apa yang beliau larang itu bagian daripada yang makruh, kita berusaha semaksimal mungkin menjauhinya. Maka orang yang menyatakan dirinya cinta Rasul namun tidak terlihat menjalankan hal-hal yang wajib, malah terlihat melakukan hal yang haram, bagaimana kita bisa yakin dan bisa mempercayai ungkapannya, saya cinta Rasul? فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ataukah hati-hati mereka ada kunci-kuncinya? أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Kenapa mereka tidak hanyut dalam memahami dan menimba ilmu dari Al-Quran? Ataukah karena hati mereka ada kunci-kuncinya? Kunci-kunci apa? Ujub, sombong, hasad, ingin menang sendiri, merendahkan orang, dan merasa dirinya yang hebat. Kenapa mereka tidak hanyut dalam memahami dan menimba ilmu dari Al-Quran? Ataukah karena hati mereka ada kunci-kuncinya? Kunci-kunci apa? Maksiat dan kotoran-kotoran masih ada di dalam hati. Tak ada orang yang tidak bersalah, tapi kalau Anda meremehkan kesalahan yang Anda lakukan, ini tanda penyakit hati. Semakin seorang hamba bertauhid, semakin dia akan ikhlas kepada Allah, dan semakin dia jauh daripada perbuatan syirik, semakin dia akan dekat dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Tauhid adalah mengesahkan Allah, yaitu segala ibadah untuk Allah, karena Allah.
Orang yang datang kepada Allah dengan ibadah yang sangat banyak, namun dia datang dengan syirik, nggak laku ibadahnya, tidak dianggap sebagai ibadah. Karena amal soleh sebanyak apapun, manakala dia bercampur dengan syirik, amal soleh itu sirna. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, akan sirna, akan hapus seluruh amalanmu. Lahu maqalidus samawati wal ard walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Qul afa ghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Oleh karena itu ketika Nabi diutus oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi, itu tahunan itu mengajak kepada tauhid. Belum turun perintah sholat, belum turun perintah zakat, belum turun perintah puasa, belum turun perintah jihad, belum lagi turun perintah-perintah yang lainnya. Dari awal berdakwah itu tauhid, 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 tauhid. Esakan Allah, esakan Allah, esakan Allah. Buang seluruh selain Allah Subhanahu wa taala dari hati kalian. Jangan minta dan mohon kepada sesuatu selain Allah. Minta hanya kepada Allah semata, yang lainnya tidak bisa apa-apa. Lata, Uzza, Hubal, Manah tidak bisa memberikan apa-apa kepada kalian. Mereka adalah batu, mereka adalah pepohonan yang tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dia tauhid, ini dia tauhid.